Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. P3K model baru, benarkah bukan ASN lagi? Ini bocoran dari Kepala BKN, jangan kaget. Baik, kembali lagi di channel The New Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu P3K model baru, benarkah bukan ASN lagi? Ini bocoran dari Kepala BKN, jangan kaget. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kabar terbaru ini memantik keresahan di kalangan tenaga honorer. Pasalnya, kabar tersebut menyebut ada P3K model baru yang akan diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai 28 November 2023. Solusi tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Asosiasi Pemda para rapat koordinasi 18 Januari 2023. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHNLPSI, Hetty Kustrianingsih bahkan menyebutkan isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Berkembang isu bahwa P3K bukan lagi aparatur sipil negara atau ASN. cpnn.com mencoba mencari kebenaran informasi tersebut kepada pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Bima mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K, namun dia enggan membeberkan detailnya. Alasannya hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi Pemda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju, kata Bima Haria Wibisana kepada cpnn.com Selasa 7 Februari 2023. P3K tetap ASN. Dia menegaskan P3K tetap ada, tetapi dengan pengaturan berbeda. Mengenai isu bahwa P3K model baru ini menghilangkan status sebagai ASN dibantahkan Bima. Enggak benar itu, P3K ya tetap ASN, kan ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tegasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Kedudukan keduanya diperkuat dengan turunnya Peraturan Pemerintah Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Manajemen P3K. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD maupun Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Seluruh BKPSDM dan BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru P3K ini. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada, sambung Bima Haria Wibisana. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN pada Rabu 18 Januari 2023 sudah ada titik terang. Disebutkan bahwa baik pemerintah pusat dan dalam hal ini Menpan RB Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana serta Asosiasi Pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan.
Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan P3K masih menjadi polemik. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum atau DAU. Bagian pembiayaan ini penting akan pembagian antara porsi pusat dan daerah, kata Arya Bima yang juga wali kota Bogor ini. Senada itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pusat dan daerah mencari win-win solutionnya dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan. Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN, ungkap Sultan yang juga Bupati Darmas Raya. Sementara itu, Menpan RB Azwar Anas mengatakan Asosiasi Pemda sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, APEKSI, APKASI, dan PKN tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah mengerucut dan akan dirumuskan ulang oleh tim dari Asosiasi Pemda, ucapnya. Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemda dan Komisi 2 DPR RI menyampaikan sejumlah usulan kepala daerah. Pertama, Pemda mengusulkan gaji dan tunjangan P3K guru ditanggung pusat, sedangkan P3K teknis dibiayai Pemda. Kedua, Pemda mengusulkan agar gaji pokok ditanggung pusat, Pemda menanggung tunjangan. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan 3 opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruh honorer menjadi ASN, diberhentikan semuanya, dan terakhir diangkat ASN berdasarkan skala prioritas. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.